Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 pelatihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 8, golongan 3B akan mempresentasikan tentang podcast monolog terkait wawasan kebangsaan. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama terkait cinta tanah air yang akan disampaikan oleh Irmawati, kemudian sadar berbangsa dan bernegara oleh Hustiana, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi oleh Haryanti, kemudian rela berkorban oleh Fadil, kemudian kemampuan awal bela negara oleh Melianti. Selamat mendengarkan. Nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Berikut ini indikator-indikator cinta tanah air. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus senantiasa menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Contohnya adalah profesi sebagai seorang dosen, maka untuk memajukan bangsa dan negara adalah dengan cara memberikan kontribusi terbaik kita sebagai dosen dalam hal mengajar, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian. Yang terakhir, yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri. Nilai bela negara yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Dalam nilai bela negara poin kedua ini, ada 6 indikator yang wajib kita pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keenam indikator tersebut antara lain: 1. Disiplin dan bertanggung jawab pada tugas yang dibebankan. Sebagai warga negara yang berwawasan kebangsaan, hendaklah menanamkan sikap disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai profesi. Disiplin merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau tugas-tugas yang diberikan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan gambaran dari penerapan kedisiplinan kita dalam bekerja. Contoh, sebagai ASN yang bekerja di lingkungan kampus, hendaknya selalu datang tepat waktu sesuai dengan jadwal mengajar. Indikator yang kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, ras, agama. Namun, keanekaragaman tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk kita dalam mencapai tujuan bersama. Contoh, dalam lingkungan kerja, jika ada perbedaan agama antar rekan kerja, kita selaku partner yang baik boleh mengingatkan kepada teman saat memasuki waktu ibadah. Contoh yang lain, kita bisa belajar bahasa daerah dari teman yang berasal dari suku lain. Indikator yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ada kalanya kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan umum. Namun, sebagai warga negara, hendaknya kita memilih untuk melaksanakan kepentingan umum tersebut demi tercapainya kehidupan yang makmur. Contoh, ikut bekerja bakti di akhir pekan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Meskipun kita memiliki acara keluarga atau kegiatan yang lain di akhir pekan, namun sebagai warga negara yang menerapkan nilai bela negara, hendaknya memilih untuk berkontribusi pada lingkungan. Indikator yang keempat, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Sebagai bagian dari Indonesia, kita sepatutnya bangga dan bersyukur memiliki Indonesia yang majemuk. Namun,
bukan berarti kita menganggap rendah bangsa lain. Adapun contoh perilaku dari sifat bangga terhadap bangsa dan negara sendiri adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Misalnya, menjaga hutan, memelihara kebersihan sungai, dan tidak membuang sampah sembarangan. Indikator yang kelima, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Lingkungan yang positif adalah lingkungan yang masyarakatnya saling menghormati dan senantiasa menjaga kerukunan, berjiwa gotong royong, dan jauh dari perselisihan. Mewujudkan kehidupan yang rukun merupakan gambaran penerapan nilai bela negara. Adapun contoh perilaku dari indikator ini yakni mengadakan kerja bakti, melakukan musyawarah, atau tidak membuat ricuh di wilayah tempat tinggal. Indikator yang terakhir adalah menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Jadi, ketika kita ingin melaksanakan hak dan kewajiban itu, hendaklah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Menaati peraturan perundang-undangan sama halnya dengan menerapkan nilai-nilai bela negara. Contoh, kewajiban membayar pajak, kewajiban mengikuti pendidikan dasar, hak untuk memeluk dan menjalankan agama, hak untuk memiliki penghidupan yang layak, dan lain-lain. Setia pada Pancasila sebagai ideologi. Hal ini merupakan bagian penting pada pembahasan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari kesadaran bela negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara kita dan juga menjadi dasar yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Pancasila sebagai ideologi telah terbukti mampu menjaga integrasi dan juga integritas bangsa kita. Pancasila sebagai ideologi telah menjadi landasan, baik itu dalam penyelenggaraan negara, juga menjadi dasar dalam kita berpikir, bersikap, dan bertindak, utamanya pada penyelenggaraan negara. Nah, apabila kita memisahkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara, hal itu akan menjadikan bangsa dan negara kita lemah dan mengarah pada kehancuran. Nah, bagaimana menunjukkan sikap setia pada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan sehari-hari? Hal ini dapat ditunjukkan dengan kita paham akan nilai-nilai dalam Pancasila dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya kita juga harus yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Bagaimana dengan seorang ASN? Bagaimana mengaktualisasikan sikap setia pada Pancasila sebagai ideologi negara kita? Nah, hal ini dapat kita aktualisasikan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian kita menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, juga kita memelihara serta menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Di tengah-tengah masyarakat, kita dapat menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila serta menjadi contoh bagi masyarakat kita dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Rela berkorban demi bangsa dan negara merupakan suatu perwujudan dari sikap patriotisme. Patriotisme itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu sikap seseorang yang selalu bersedia mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, sebagai seorang ASN, kita harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai loyalitas dalam bekerja. Karena core value ASN itu sendiri adalah berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompetensi, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Loyalitas dalam bekerja yang ditampilkan oleh ASN tentunya berhubungan erat dengan sikap rela berkorban dan patriotisme warga negara. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini banyak sekali kita jumpai, terkhususnya di instansi pemerintah, sikap rela berkorban ini kian memudar dikarenakan semakin kuatnya arus globalisasi yang merubah cara pandang seorang ASN sehingga mereduksi kecintaan mereka terhadap negaranya sendiri. Oleh karena itu, perlu kita mengkaji ulang indikator apa saja yang menjadi point of view dari sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Pada paparan ini terdapat 5 poin yang menggambarkan seperti apa implementasi sikap rela berkorban yang ditampilkan oleh ASN dalam bekerja. Antara lain yaitu: pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, memiliki kepedulian atau kepekaan terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nilai-nilai dasar bela negara selanjutnya adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesiapsiagaan diri, yakni dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Bela negara merupakan sebuah konsep dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara yang disusun oleh perangkat perundang-undangan tertinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau suatu komponen dari suatu negara. Penting bagi warga negara untuk memiliki kemampuan awal bela negara. Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang melanda secara global, termasuk Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu menjaga kesehatan sebagai salah satu indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun indikator-indikator lain dalam kemampuan awal bela negara, yaitu yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Selanjutnya, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan. Kemudian, gemar olahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Bahasan selanjutnya adalah terkait analisis SWOT loyalitas tinggi pegawai di unsur bar. Untuk strengths-nya, loyalitas tinggi berpengaruh pada peningkatan kualitas kampus, pastinya. Kemudian, weakness-nya, justru loyalitas tinggi ini dapat disalahgunakan oleh atasan untuk hal-hal yang menyalahi aturan dan demi kepentingan atasan itu sendiri. Kemudian, opportunities-nya, semakin tinggi loyalitas, maka semakin besar peluang yang dapat diperoleh, yakni akreditasi kampus meningkat, kemudian peluang kerjasama yang lebih besar, dan kampus bisa berkarya di kancah nasional ataupun internasional. Namun, traits-nya justru semakin banyak progres yang bisa diraih oleh kampus, semakin banyak prestasi, maka hal tersebut justru memicu terjadinya perpecahan antar kelompok, sebab timbul perasaan meninggikan kampus sendiri dan memandang rendah kampus yang lain. Itulah tadi serangkaian tugas dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.